Kisah Ellen, menantu miskin yang mendapatkan sistem. Episode 4. Terpaksa berbohong. Setelah menunggu beberapa jam, operasi pun akhirnya selesai. Pintu ruang operasi terbuka dan dokter keluar. "Dok, bagaimana operasi ibu kami?" tanya Ellen pada dokter itu. "Seperti yang kita harapkan semua, operasinya berjalan lancar. Sebentar lagi pasien akan dipindahkan ke kamar intensif." "Terima kasih dokter, terima kasih," ucap Ellen dengan bahagia. "Sama-sama, itu sudah menjadi tugas kami sebagai dokter untuk melakukan yang terbaik bagi setiap pasien. Kalau begitu saya tinggal dulu, karena masih ada pasien yang harus saya periksa," pamit dokter itu. "Baik dok, silakan." Ellen dan Erika saat ini sedang menunggu ibunya di luar pintu ruang operasi. Tak lama kemudian suster pun mendorong berangkar ibunya keluar dari ruang operasi. "Mari Tuan, ikuti saya. Kita akan memindahkan pasien ke kamar yang sudah disediakan," ucap suster itu. Ellen dan Erika pun berjalan mengikuti di belakang suster itu. Sebenarnya Erika ingin bertanya ke kakaknya dari mana dia mendapatkan pinjaman itu. Karena dia berencana untuk membantu kakaknya melunasi hutang itu dengan bekerja setelah pulang sekolah. Tapi dia urungkan untuk bertanya, karena saat ini bukan waktu yang tepat untuknya bertanya soal pinjaman uang itu. Kini mereka memasuki kamar inap yang lebih luas dari yang pertama, karena ini adalah kamar nomor 2, jadi lebih baik dari kamar yang pertama. Saat suster sudah menaruh berangkar itu, dia pun pamit undur diri pada Ellen dan Erika. Setelah melihat suster sudah pergi, Erika perlahan berjalan ke arah kakaknya dan duduk di samping kakaknya. "Kak Erika, seneng banget deh, akhirnya ibu bisa diselamatkan tepat waktu." "Kakak jangan lupa berterima kasih pada orang yang sudah berbaik hati memberikan kakak pinjaman uangnya nanti," ucapnya sambil menatap ke arah tempat tidur ibunya. "Iya dek, kamu terang saja soal uang itu. Yang penting sekarang ibu sudah selesai dioperasi." "Oh iya, nanti kamu pulang saja biar kakak yang jaga ibu. Kamu kan besok harus sekolah." "Kak Erika libur saja ya kak, Erika masih pengen jagain ibu." "Ya gak boleh gitu dong dek, nanti kalau ibu sadar terus tahu kamu bolos sekolah bagaimana? Kamu mau ibu kecewa sama kamu hem, gak kasihan sama kesehatan ibu," bujuk Ellen pada adiknya itu. "Baiklah kak, oh ya kakak gak ngabarin Kak Airin soal keadaan ibu sekarang?" "Gak usah bahas dia lagi dek, kakak udah gak peduli dengan dia, kakak udah gak tahan dengan semua yang sudah mereka lakukan kepada keluarga kita." "Sudah cukup semua kesabaran kakak selama 1 tahun ini. Asal kamu tahu saja kemarin kakak terluka dan pingsan di pinggir jalan adalah ulah Mama Airin dan selingkuhnya. Karena kakak memukul selingkuhannya Airin, Ibu Airin tidak terima dan memukul kakak," jawab Ellen dengan tangan mengepal karena emosi. "Apa kak? Jadi kakak Airin sudah selingkuh dari kakak, dan Mama Anita juga yang telah membuat kakak seperti semalam?" "Bagaimana mereka bisa melakukan ini semua ke kakak, padahal yang salah mereka?" "Ya karena kakak tidak terima selingkuhannya mempermalukan kakak dan mengingkari janjinya. Makanya kakak memukul dia. Tapi saat kakak masih sibuk memberi pelajaran ke selingkuhannya itu, Mama Anita memukul kepala kakak dari belakang. Hingga akhirnya kakak pingsan, dan tahu-tahu kakak sudah ada di rumah sakit." "Apa Erika bilang kak? Coba dulu kakak menolak pernikahan itu." "Pasti hidup kakak gak akan kayak gini, dan keluarga kita gak akan dihina dan direndahkan terus-terusan oleh keluarga mereka dan orang-orang," kata Erika dengan marah yang sudah ditahannya dari dulu. "Sudahlah dek, yang lalu biarlah berlalu. Dulu kan kakak mau juga karena kakak kepepet dan membutuhkan uang untuk berobat ibu. Sedangkan saat itu kakak belum mendapatkan kerjaan, kakak sudah memikirkan semuanya dan kakak akan menceraikan Airin secepatnya. Kakak sudah tidak sudi diinjak-injak oleh mereka. Kakak akan buktikan ke mereka kalau kakak bisa berdiri tanpa mereka lagi." "Nah ini baru kakaknya Erika. Erika setuju kak?"
Erika akan dukung kakak selalu, asal kakak gak lagi direndahkan oleh mereka lagi. Lagian apa untungnya setelah kakak menikah dengan keluarga mereka, yang ada kakak selalu dipandang rendah oleh mereka, dan dijadikan babu mereka saja. Bahkan untuk pergi mencari pekerjaan saja, mereka tidak mengizinkan kakak. Erika janji, jika nanti Erika sudah kerja dan punya uang, Erika akan membuat mereka membayar semua penghinaan mereka ke kakak selama 1 tahun ini, katanya menggebu-gebu. Udah kamu fokus saja sama sekolah kamu, oke? Kata Olen membelai rambut adiknya itu. Tok, 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 ceklek. Datanglah pasangan parubaya, dan satu pemuda seumuran Olen memasuki ruangan itu. Bagaimana keadaan ibu kalian? Tanya Paman Olen saat memasuki baksal. Semuanya berjalan lancar Paman, Bibi. Jawab Olen. Apa kalian sudah makan? Ini Bibi bawakan makanan untuk kalian. Kata istri Paman Olen melekatkan rantang ke atas meja. Kebetulan kami sudah makan, Bi. Terima kasih ya Bi sudah repot-repot membawakan kami makanan. Gak repot kok Len. Tadi Bibi memang sengaja masak agak banyak, jadi Bibi bisa bawakan ke sini. Oh iya Len, aku dengar dari Papa. Kamu kan butuh uang banyak untuk operasi Bibi salah, lalu dari mana kamu mendapatkan pinjaman sebanyak itu? Kamu tidak meminjam dari rentenir kan Len? Tanya Ariel yang sudah duduk di samping Olen. Olen yang ditanya itu bingung harus menjawab apa, tidak mungkin kan dia jujur soal sistem. Yang ada dia akan ditertawakan, karena mereka tidak mungkin percaya, jadi kalau dia harus berbohong dia harus mencari alasan yang masuk akal. Tidak Koril, aku mendapatkan pinjaman dari temanku ya teman Kuril. Kalian tenang saja, aku gak mungkin meminjam ke rentenir. Oh iya Paman, ini uang Paman kemarin. Aku kembalikan karena tidak jadi aku pakai. Len kamu pakai saja dulu untuk kebutuhan ibu kamu selama masih di rumah sakit. Ucap pamannya itu. Iya Len, kamu pakai saja dulu. Benar kata Papa, Tante kan masih harus menginap di sini selama masa pemulihan pasca operasi. Jadi kalian masih memerlukan uang ini nantinya, timpal Ariel. Olen yang mendengar itu pun hanya bisa menghela nafas. Kalau dia tetap menolak mereka, pasti akan terus memaksa karena dia tahu bagaimana sifat paman ketiganya itu. Awi Len, bukannya kamu bilang mau ke rumah istrimu untuk meminjam uang? Apa uang itu dari keluarga istrimu? Ternyata mereka masih baik juga ya walaupun sering menghina kamu. Kata Bibi Maria ketika ingat. Bukan dari kakak Airin Bibi, Kak Airin malah mengusir Kak Olen dan membuat Kak Olen menjadi terluka. Untung saja gak sampai geger otak karena pemukulan yang mereka lakukan. Kata Erik menyahuti. Apa maksud kamu Erik, ke pemukulan apa? Tanya pamannya bingung. Sudah dek, gak usah dilanjutkan ceritanya. Kata Olen mencoba membujuk adiknya. Tapi bukan Erik namanya, kalau dia mau diam saja setelah apa yang terjadi pada kakaknya. Kemarin Kak Olen memergoki Kak Airin selingkuh paman. Karena selingkuhan Kak Airin mempermalukan Kak Olen tidak terima dan memukul selingkuhan Kak Airin. Tapi malah mama kakak Airin memukul kepala Kak Olen sampai pingsan. Mereka benar-benar keluarga yang jahat, yang tidak punya hati dan perasaan. Erik kebenci sama mereka semua, katanya dengan emosi. Apa itu benar Len? Tanya pamannya menatap Olen. Iya paman, semuanya benar, jawab Olen menunduk. Dia sebenarnya malu untuk cerita tentang semua ini, tapi adiknya ini yang cerewet malah menceritakan semuanya. Erika gak suka dengan keluarga mereka. Mereka itu sudah jahat dan keluarga kami. Padahal kami tidak pernah membalas kelakuan mereka selama ini. Bahkan Kak Olen yang selalu mereka perlakukan layaknya babu saja tidak pernah mengeluh sekalipun. Tapi keluarga mereka tetap saja tidak pernah memandang Kak Olen sama sekali, ucapnya dengan tersunggut-sunggut sambil meremas tangannya sendiri menahan emosi. Sudah dek, jangan emosi, nanti kamu cepet tua mau emangnya hem. Goda Ariel. Ih Kak Ariel, itu sama saja Kak Olen menyebalkan. Pokoknya Airin gak mau ya, Kak Olen masih sama Kak Airin. Lebih baik Kak Olen jadi duda daripada harus bertahan dengan keluarga sakit itu.
Katanya dengan kesal. Sabar ya dek, jangan berisik nanti ibu bangun dan dengar semua bagaimana. Bisa-bisa ibu jadi sedih nanti. Kata Olen menenangkan adiknya. Iya kak, maaf habisnya Erika kesel banget kak. Kalau kemarin kakak kenapa-kenapa bagaimana dengan nasib Erika dan ibu coba? Ucapnya dengan mata memerah menahan tangis. Sudah sayang mereka pasti suatu saat akan sadar juga. Jangan dibahas lagi ya, lebih baik kita fokus ke kesehatan ibu kamu saja, oke? Kata bibinya memeluk Erika. Saat melihat keponakannya itu sudah mulai mau menangis. Hiks Erika gak mau punya ipar seperti Kak Airin lagi bi. Lebih baik Kak Olen bercerai saja darinya. Daripada Erika harus melihat Kak Olen yang selalu mereka hina dan rendahkan setiap harinya. Apalagi sekarang Kak Airin sudah terang-terangan selingkuhin Kak Olen, ucap Erika dengan sesenggukan. Sabar ya dek, ini semua akan segera berakhir, jangan sedih lagi ya. Kata Olen mengelus punggung adiknya. Sedangkan saat ini di rumah keluarga besarnya Airin. Ibunya Airin dari tadi pagi belum juga keluar kamar. Airin yang khawatir pun memasuki kamar ibunya berada. Tok, tok, tok. Ma, buka pintunya. Ayo makan dulu, dari tadi pagi mama belum makan loh. Ini sudah siang, sebentar lagi sore, dan mama malah belum makan apa-apa. Nanti mama bisa sakit, bujuk Airin dari luar pintu. Mama gak lapar, Rin. Rin, apa kamu sudah dapat kabar dari Olan? Apa kalian yakin Olan masih hidup waktu kalian menaruhnya di jalan? Sahut mamanya dari dalam kamar. Airin yakin, Ma? Udah yuk mama keluar, mama makan dulu, nanti sakit loh. Ceklek. Keluarlah mamanya Airin dengan wajah kusut dan mata pendeknya itu. Rin, mama masih takut, Rin. Bagaimana jika Olen mati? Mama gak mau dipenjara, Rin, mama gak mau. Katanya dengan panik. Mama tenang saja, dia itu cuma pingsan, Ma. Dan dia juga gak mungkin berani laporin mama ke polisi, kan dia duluan yang memukuli Wira. Ayo mama mandi dulu terus makan, nanti mama sakit. Airin yang repot malahan, bujuk Airin. Padahal dalam hatinya, dia juga takut jika Olen beneran sampai meninggal. Miss